Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast, Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya, Firan Fabza, yang tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang dengar-dengar luar biasa sekali. Masih kelas 12, masih sekolah, tapi udah menjadi model dari MUA. Bagaimana kisahnya? Kita akan berbincang kali ini. Kita langsung saja berkenalan dengan dia. Oke, silakan. Halo semua, kenalin nama saya Indi Mareta Aritama, biasa dipanggil Indi, dari SMKN 12 Malang, kelas 12, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Oke, dipanggilnya siapa? Indi. Oke, Indi. Nah, boleh tahu tadi kayak ada apa gitu di tangannya? Boleh tahu dong, boleh lihat dong. Oke, itu ya kayak vibes-nya kayak memang bawaannya sepasang sama MUA banget ya. Lihat dong tangannya kayak gini lagi. Iya. Oke, Indi. Ya. Indi ini salah satu siswa PKL sekarang ya? Yeah. PKL reguler periode bulan September ya? Kalau boleh tahu di PKL reguler bulan September ada sekolah mana aja? Banyak, waktu di reguler yang belum dipindah itu ada dari Pasirian, ada dari Panji, Banyuwangi, Pacitan, Situbondo, dan banyak lainnya. Yeah. Nah, sekarang cuman bertiga sama Panji, terus Pasirian sama SMKN 12 Malang. Oke, dari SMK 12 Malang ada berapa orang? Ada 9 siswa. Ada 9 siswa. Nah, kalau boleh tahu apakah yang dari SMK 12 ini untuk PKL aja atau ada program lainnya? Kalau dari SMKN 12 Malang, ini ada kelas reguler plus. Oh, berarti bersembilan itu kelas Yeah. reguler plus semua. Oke, ini mungkin buat teman-teman di luar sana, kita juga akan mau review dulu dikit-dikit deh terkait program reguler plus di SMK Negeri 12 Malang ya. Yeah. Oke, Indi ini salah satu siswa program reguler plus Cipta Sarana Cendekia di SMK Negeri 12 Malang. Angkatan pertama ya? Iya, pertama. Angkatan pertama. Oke. Indi, sebelum ke sana saya mau tahu dulu. Indi itu rumahnya di mana? Saya Pakis. Pakis, wah Yeah. Kabupaten Pride banget ya. Kabupaten Malang ya. Iya. Ya sama sih, saya juga Kabupaten Pride kok. Saya juga Kabupaten Malang. Info Berot. Ini. Kan itu di Pakis ya, sedangkan SMK Negeri 12 Malang kan di kota ya? Iya, kota. Apa sih alasan Indi kemudian milih sekolah di SMK Negeri 12 Malang? Kalau di Pakis kebetulan itu nggak ada yang jurusan akuntansi. Oh, berarti Indi dulu awalnya emang mau ke SMK? Iya, mau SMK. Mau SMK, oke. Kemudian emang pilihannya SMK akuntansi? Iya. Oke. Kemudian direkomendasikan sama orang tua buat masuk di SMK 12 Malang karena di situ ada akuntansi itu kan. Terus dikasih tahu juga kalau saudara juga ada yang dari SMK 12 Malang, kebetulan beliau juga ambilnya di akuntansi. Nah, saya tanya-tanya tuh akuntansi itu gimana sih, di 12 Malang juga gimana gitu kan. Kok menarik, ya Kok udah. menarik, oke. Ya udah akhirnya saya nyobain daftar di SMK 12 Malang, ambil jurusan akuntansi dan alhamdulillahnya keterimanya di akuntansi. Oke, berarti emang pada dasarnya awalnya emang Indi mau ke SMK, kemudian juga ada dorongan dari orang tua ya, Iya. buat bergabung di akuntansi aja nih, karena ada saudara ya. Iya. Kalau boleh tahu kan saudaranya waktu itu di SMK Negeri 12 Malang, jurusan akuntansi. Waktu itu berarti beliau salah satu alumni SMK Negeri 12 Iya. Malang ya? Itu beliau bekerja di bidang apa kalau boleh tahu sekarang? Kalau sebelumnya beliau bekerja di bank. Oh, bank? Iya. Di bank apa tuh? BRI, Sebagai apa? teller. Oke, sebagai teller di Bank BRI. BRI mana tuh? Pakis. Oh, BRI Pakis, deket ya, deket rumah berarti ya? Iya. Oke. Terus sekarang sudah berkeluarga. Oke, berarti sekarang sudah tidak bekerja lagi ya? Sudah tidak. Tapi waktu itu, waktu Indi bertanya-tanya terkait jurusan itu, beliau masih bekerja di bank atau sudah berkeluarga? Masih bekerja. Masih bekerja, oke. Dari situ berarti Indi juga dapat gambaran lah ya, Iya. terkait jurusan akuntansi itu seperti apa. Dan melihatlah ya di saudara itu, wah Mbak ini kerjanya di bank nih, cantik Menggiurkan nih. banget buat Menggiurkan anak dulu. banget. Oke. Nah, kalau sekarang ya bagaimana di jurusan akuntansi? Waktu kelas 10 deh, gimana rasanya waktu di jurusan akuntansi? Kalau kelas 10 sih masih nyantai ya, soalnya kelas saya ketinggalan materi banget daripada kelas yang lain. Kenapa tuh?
gurunya nyantai. Gurunya nyantai dulu kawan. Iya. Terus naik di kelas 11, kita ada peningkatan di materi akuntansi, kayak udah mulai ngerjain siklus, terus lebih ngebuat jurnal-jurnal juga, kayak gitu. Kalau di kelas 11 cuman itu aja pengalaman di akuntansinya, soalnya kan bentar aja, terus saya berangkat PKL itu. Oke. Kalau boleh tahu, waktu itu ada ekspektasi gak sih dari Indi waktu masuk ke SMK Akuntansi? Apalagi ya masih kelas 10 tuh, masih ekspektasinya mungkin, saya ditakdirkan untuk berhitung. Gimana tuh? Kalau kata orang kan masuk akuntansi dapat kerja yang enak. Oh, dapat kerjanya enak, peluang kerjanya enak gitu ya, banyak gitu. Oke, ya nggak salah sih ya India, karena emang dalam semua sektor lini usaha pun butuh seorang akuntan ya, perlu pencatatan keuangan agar kemudian bisa jadi salah satu pertimbangan buat pengembangan usahanya. Oke, Indi. Jadi Indi masuk jurusan akuntansi karena keinginan sendiri, karena kemudian ada gambaran dari orang tua tadi. Kemudian waktu kelas 10 masih nyantai aja ya? Iya, nyantai. Tapi waktu kelas 11 ternyata tiba-tiba kerasa ketinggalan gitu ya. Tapi waktu kelas 11 itu Indi kan masuk ke siklus-siklus. Ya, saya kan juga lulusan akuntansi juga ya, sama akuntansi dulu. Waktu kelas 11 kan waktunya siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Iya. Yang mana yang mungkin kelas 10 kita dapatnya perusahaan jasa, jurnalnya di jurnal umum, kemudian di kelas 11 tiba-tiba ke jurnal khusus. Yang tiba-tiba jurnalnya jadi 5, jadi 4 gitu ya. Iya. Karena mungkin tadi Indi bilang baru merasa ketertinggalan gitu ya. Iya. Merasa ada kesulitan nggak sih di situ? Merasa kayak, aduh aku awalnya nggak dapet ini, temen yang lain udah bisa, kok di kelas saya ketinggalan banget. Jadi satu kelas itu nggak tahu juga? Iya. Oke. Kayak gitu. Jadi dapat tantangan juga ya di situ ya, Indi kayak ngerasa karena ketertinggalan tadi. Ketertinggalan ngerasa sulitnya di mana sih Indi waktu itu, waktu kelas 11 itu? Kayak masih belum bisa bedain ini masuk di jurnal yang apa, ini masuk akun apa. Berarti Indi masih kayak kebingungan sama saldo normal itu ya? Kayak yang nanti maksudnya di debit atau di kredit, yang di debit itu apa gitu. Oke. Tapi kemudian waktu kelas 11, ya walaupun dikasih aja kita masih belum mengerti, tiba-tiba Indi berangkat PKL, iya nggak sih? Iya kan? Terus di sini juga ditanyain pajak itu apa sih? Nah itu kan makin nggak tahu. Nggak tahu, oke. Jadi waktu PKL di sini, oke berarti langsung menyambung ke PKL. PKL ini mulainya bulan apa sih kalau boleh tahu? Bulan Juli. Bulan Juli, berarti bener-bener baru habis liburan sekolah? Langsung. Atau malah nggak liburan sekolah? Liburan cuma 2 minggu itu. Liburan cuma 2 minggu, oke. Kemudian langsung lanjut ke PKL reguler. Oke, di PKL reguler gimana rasanya? Seru banget. Seru banget, dapat temen Dapat temen dari luar daerah, bahkan luar pulau, kayak gitu kan. Kayak beda-beda banget ya, kita dapat pertukar informasi di sana. Oke. Di sana Indi ngerasa masih kesulitan nggak waktu mengikuti PKL reguler? Belum, masih bisa menyesuaikan. Masih bisa menyesuaikan ya. Justru kalau saya mendengar dari beberapa teman-teman PKL reguler lah, dari beberapa daerah itu mereka malah ngerasa kayak insecure tuh sama anak SMK Negeri 12 Malang, karena kayak ngerasa wah mereka tuh kayak udah pinter-pinter banget gitu. Ya karena mungkin perbedaan daerah juga ya, pertukaran informasinya lebih terhambat lah daripada yang di Malang, mungkin seperti itu Indi. Nah Indi selama PKL reguler ngapain aja sih kalau boleh tahu? Di PKL reguler udah dikasih tahu sedikit yang tentang pajak, terus dikasih apa ya, gambaran buat CV. Waktu itu siklus juga ngerjainnya ngeril. Habis itu kayak dikasih tahu sama Bapak Agus, itu kayak kerja di luar tuh gimana, nggak yang sesuai ekspektasi kalian gitu. Jadi mulai sekarang kalau nggak kalian coba, mau kapan gitu. Berarti di PKL reguler ini Indi itu dilibatkan untuk menyelesaikan workshop gitu ya, dalam bentuk workshop gitu. Yang mana workshopnya ini dalam bentuk siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Kalau boleh tahu Indi udah menyelesaikan berapa siklus akuntansi perusahaan dagang? Ada multikarya sekitar 4. 4 banyak ya. Dalam berapa bulan itu? Udah 3 bulan. Udah 3 bulan, 3 bulan udah 4 siklus ya. Bayangin 3 bulan 4 siklus. Yang mungkin di sekolah kamu menyelesaikan satu aja bingung banget gak sih? Kemudian di sini bahkan sekarang udah sampai 4. Jadi udah terbiasa ya ngisi-ngisi workshop gitu. Dan selain workshop tadi Indi juga dapat beberapa kayak sharing gitu ya, terkait mungkin dari Pak Agus tadi, dari insight-nya Pak Agus terkait bagaimana pekerjaan di luar sana, kemudian juga tadi pembuatan CV tadi ya, terkait
review CV tadi. Oke, Indi. Ya, selain PKL reguler, kalau boleh tahu Indi ada nggak kesibukan lain selain menjalani akademik lah, selain sekolah kemudian atau PKL ini? Kalau di luar, terkadang hari Sabtu atau Minggu saya casual di Cafe Bata Putih di Araya. Oke, casual. Oke. Kadang juga jadi muse itu, model itu. Oke, berarti ada dua hal kesibukan ya yang Indi lakukan. Yang pertama, Indi jadi casualan di Cafe Bata Putih di Araya. Oke. Di sana itu Indi mulai jam berapa sampai jam berapa? Pagi itu sekitar jam 6 bukannya kafe. Jam 6. Sampai habis duhur. Oh, sampai habis duhur. Jam 1 gitu. Oke, berarti Indi juga mengisi waktu liburnya dengan hal yang bermanfaat sekali ya. Daripada kayak teman-teman mungkin yang di luar sana yang nonton video ini nonton sambil rebahan, nonton sambil main game. Nah, Indi hari Sabtu sama Minggunya casualan di kafe apa tadi? Bata Putih di Araya. Nah, itu. Yang mau ketemu Indi di Boleh. kafe di kafe Bata Putih ya, Araya ya. Jamnya ya pagi sampai siang lah akan ketemu sama Indi. Oke, Indi. Tadi juga Indi bilang bahwa Indi seorang muse ya? Iya. Kalau boleh tahu muse itu apa sih? Muse itu kayak apa ya, model. Misal ada orang yang menawarkan jasa beliau buat nge-make up, misal di karnaval, wisuda, kayak gitu. Tapi beliau butuh apa ya, mencoba contohnya lah ya, kayak buat contohnya buat nanti mungkin orang kayak gini loh di make up saya. Iya, itu jadi orang biar tertarik gitulah. Oke, jadi di situ juga ada kerjasama. Kalau boleh tahu, udah berapa kali Indi mengikuti job itu? Kalau dari kelas 10 sampai sekarang ya. Berarti di kelas 10? Iya. Udah lama ya, udah hampir 3 tahun berarti ya. Oke, bisa dibilang Indi sudah menjadi seorang musisi berpengalaman ini ya. Belum. Udah jadi musisi berpengalaman itu. Belum, masih kurang. Oke. Kalau boleh tahu, udah berapa banyak sih kalau boleh tahu? Kalau yang masih kerja sama sampai sekarang 3. Kalau yang udah saya jalanin, proyeknya udah berapa? 10, 20 atau hampir 100? Ya 10-20an itulah. Oh, 10-20an itu. Oke, berarti ya sekitaran ya per bulan antara 1 sampai 2 lah kalau dibuat rutin lah. Iya. Rata-ratanya seperti itu. Oke, Indi. Untuk dalam Indi menjalani job sebagai muse ini, apakah Indi dapat kayak tantangan ataupun hambatan nggak sih di situ? Kalau tantangan ada kayak apa tuh? Misalkan produk orangnya tuh gak cocok di kita gitu kan. Jadi kan kita yang harus nanggung kayak resikonya di muka apalagi kita. Ini wajah kita gitu ya, ini kan aset kita gitu ya. Terus kayak jarak beliau yang minta disamperin itu, itu jauh dari rumah kita. Terus jam juga. Jamnya harus tepat waktu ya. Karena kan ya namanya make up profesional itu biasanya lama nggak sih ya? Kayak lebih kalau 2 jam aja kurang nggak sih? Apalagi sama propertinya juga kan. Kalau misalkan telat juga kasihan beliau gitu. Jadi di sana Indi ada tantangannya itu tadi ya, kayak mulai dari jaraknya sama MUA-nya, kemudian ada ketakutan ataupun resiko juga yang harus ditanggung ya. Oke. Jadi dari menjadi seorang muse ini ya, kan dari kelas 10. Dari kelas 10 bener? Iya, kelas 10. Sampai sekarang. Nah, itu jamnya apakah waktu Sabtu Minggu aja atau di weekday juga? Terkadang juga di weekday. Oke, berarti terkadang waktu di weekday bagaimana tuh? Apakah itu di jam-jam sekolah atau enggak? Di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah, itu karena kebijakannya Indi juga ya, biar nggak mengganggu. Nggak mengganggu jam sekolah juga. Oke, kalau dari orang tua gimana? Boleh nggak? Kalau dari orang kan tua? Tentunya kalau apalagi kalau di luar jam sekolah ya, kan pastinya malam nggak sih selesainya Iya, gitu. malam. Gimana kalau dari orang tua? Nge-support asalkan orang tua yang anter. Oke, berarti di situ orang tuanya ngasih kepercayaan juga ya, orang tua Indi ngasih kepercayaan, support Indi selama diantar. Oke, yang menjaga buat keselamatan Indi juga sih kayaknya ya. Oke, nah di situ Indi manajemen waktunya, berarti apakah Indi nggak kesulitan di situ manajemen waktunya? Kalau buat manajemen waktu sih enggak. Soalnya kan ngejalannya di luar jam sekolah. Nah di situ kalau buat ngeulas kembali materi yang dari sekolah itu habis nge-muse. Oke. Tapi bukannya kemalaman ya kalau di jam-jam sekolah gitu? Apakah besok paginya nggak pusing gitu ya datang-datang? Kan kemalam kan? Oh masih pusing. Oke. Ya selain manusia ya ini.
datang sekolah pusing gitu ya, habis kurang tidur lah kurang lebih ya. Oke. Nah, kalau dari ya yang pengalaman Indi itulah dari 10 sampai 20 itu, Indi mau nggak terus berkembang di bidang ini? Kalau buat berkembang di bidangnya sih enggak ya, soalnya kan cuman kayak buat sampingan saya aja. Oh, buat jadi sampingan aja. Oke, bukan jadi apa ya, satu sumber yang utama buat Indi gitu ya? Bukan. Oke, tapi Indi masih pengen buat terus mengembangkan portofolionya nggak di bidang? Masih mau ya? Oke, nah kalau boleh tahu sebenarnya Indi mau ngapain sih nanti setelah lulus kelas 12? Mau kerja. Mau kerja, oke. Jadi karena tadi juga Indi mau bekerja ya. Waktu awal tadi kan Indi bilang alasan masuk jurusan akuntansi, alasan masuk SMK juga karena mau bekerja kan? Iya. Nah, kalau gambarannya Indi nanti itu mau bekerja di bidang apa? Tetap linear sama akuntansi aja, lebih ke staff, kalau enggak gitu ya admin. Oke, mau bekerja di office lah intinya ya. Kalau boleh tahu mau bekerja di mana nih, kalau boleh tahu tuh di mana tuh? SC dong. Wah, di CSC. Oke, nih kita tunggu. Kita tunggu nih. Ya nggak perlu 1 tahun sih karena ini di kelas 12 nih. Kita lihat aja nanti. Dilihat ya. Kita lihat di video ini. Oke. Saya tunggu sih Indi. Iya. Saya tunggu kabar baiknya. Oke. Berarti Indi masih mau bekerja. Prioritasnya bekerja ya? Iya. Bekerja kemudian masih di bidang yang sama. Selama menjalani PKL reguler ini ya kan dapat berbagai informasi lah dari teman-teman, kemudian dari tim instruktur ataupun dari Bapak Agus tadi ya kan. Iya. Apa kemudian Indi dapat gambaran ataupun hal-hal baru di situ? Kayak mungkin nanti bekerja itu seperti ini ataupun hal-hal lainnya. Dapat kayak misalkan dari awal yang kita pengen masuk kerja tuh gak tahu cara ngebuat CV yang bagus tuh gimana, jadi tahu dari Miss Nengnis kayak gitu. Terus kayak dunia kerja di luar tuh gimana sih kayak gitu, itu dari Bapak Agus kayak gitu. Terus habis itu juga dapat materi tentang pajak yang sebelumnya belum saya dapetin di sekolah kayak gitu. Oke, berarti Indi juga mendapat hal-hal itu ya? Iya. Nah, dalam hal ini apakah Indi punya preferensi baru? Ataupun ya mungkin sebelumnya kan Indi mau bekerja saja. Apakah sekarang pikiran Indi lebih kayak mengerucut mau bekerja di mana ataupun punya gambaran mau bekerja di sektor apa gitu? Seperti yang saya bilang tadi, lebih ke apa ya? Ke admin atau ke staff. Oke, berarti Indi lebih mantap juga ya dengan pilihannya itu. Oke, Indi, sepertinya kita udah agak lama sih. Udah agak serak ya sih? Kayaknya boleh minum dulu Indi. Ya, makasih. Ini bukan properti kok. Silakan diminum. Hati-hati panas. Bagaimana? Teh Purwosari ya? Teh Purwosari. Enggak sih. Kita masih berada di topik ya kepekerjaan tadi. Kalau melihat dari ya perkembangan Indi lah sampai saat ini, bagaimana Indi menilai dari Indi sendiri? Kalau buat value kan saya masih kurang, apalagi buat pengalaman di luar saya juga kalah pasti dari mereka yang udah bekerja gitu kan. Oke, karena ya sekarang masih PKL juga ya, masih mencari pengalaman lah, pengalaman buat bekerja. Oke. Tapi selama Indi ya sekarang kan masih merasa kurang dia. Iya, kurang banget. Apa kemudian Indi punya langkah-langkah ataupun rencana buat mengembangkan apa yang kemudian kurang di diri Indi? Kalau ngembanginnya saya lebih ke komunikasi, soalnya saya juga masih kurang. Jadi saya bakal lebih apa ya? Lebih banyak coba berinteraksi ya, apalagi sekarang kan banyak tuh anak-anak PKL dari berbagai daerah. Yang tentunya kita gak akan bisa menyambungkan mereka dengan bahasa khas Malangan lah ya. Dari mereka juga pasti banyak bahasa yang harus kita mengerti juga, terus karakter orangnya juga. Terus saya juga lupaan kayak gitu. Nah, tapi kemudian Indi juga perlu melakukan upgrading tadi ya. Indi mau mencoba buat lebih banyak berkomunikasi dengan yang lain, kemudian Indi tadi kalau dari pemahaman saya sih juga Indi melatih adaptabilitas Indi ya, karena Indi dalam satu kelas di berbanyak teman-teman dari luar daerah, Indi tadi melakukan penyesuaian tadi kan? Penyesuaian bahasa, penyesuaian pemahaman bahasa yang mungkin agak beda nih dengan kita ya kan? Oke Indi, dari banyak yang kita obrolin tadi ini ya, Indi juga seorang siswa PKL reguler yang kemudian mau terpadu ya nantinya ya, dari programnya CSC, dari program kelas reguler plus. Oke. Kalau boleh tahu, Indi merekomendasikan nggak program reguler plus ini ke adik-adik kelasnya Indi mungkin yang masih di SMK Negeri 12 Malang, masih bingung nantinya?
Rekomendasi banget buat kalian yang nanti gak tahu mau PKL di mana kan. Lebih baik kayak ikut aja program reguler plus ini, nggak jauh beda sama kelas industri juga. Di sini juga kalian bakal dapat materi nggak kayak di tempat PKL kalian lainnya. Mungkin di tempat PKL kalian lainnya cuma disuruh fotokopi, sama bikin kopi. Oke, nah coba nggak nih ya, nggak bikin kopi sama fotokopi nih. Iya. Nah di sini tuh nggak, kalian tuh bakal diajarin tentang akuntansi, tentang pajak itu lebih apa ya? Ya didampingi lah Iya. ya, kayak mis-misnya sama instruktur lainnya kalau ditanyain juga jawab kan, jawabnya benar. Terus kayak kalian jadi tahu kayak apa ya? Di tempat kerja yang sesungguhnya itu kayak gimana gitu. Kalau di tempat PKL lainnya mungkin kurang adaptasi kan, karena dibiarin aja kan. Karyawan lainnya gitu. Kalau di sini kan enggak, kita didampingin, diajarin gitu. Oke. Kalau boleh tahu Indi, tadi kan kita belum sempat ngebahas nih. Kalau boleh tahu di program reguler plus ini dapat apa aja sih? Kalau di kelas reguler plus yang saya dapetin selama ini udah dapet materi dari guru tamu. Oke, guru tamu. Iya, kemudian dapat materi yang seharusnya nggak kita dapetin kayak pajak kayak gitu. Oke, kemudian juga dapat pengembangan soft skill juga ya? Iya, pengembangan soft skill. Habis itu dapat brevet A. Dapat brevet A, oke. Habis itu dapat sertifikat brevet A kayak gitu. Oke. Jadi mungkin maksudnya ini tadi yang ketiga tuh modul brevet A ya kayaknya. Iya. Jadi ini juga dapat modul brevet A, kemudian yang terakhir juga ya ini dapat sertifikat brevet A. Oke, yang mana brevet A ini nanti bisa digunakan sebagai salah satu syarat untuk kuasa dari pajak pribadi. Nah, itu dia. Itu dia. Ini sudah paham nih terkait perpajakan ya sepertinya ya. Ya, setelah sampai di CSC ya, bisa dipaham. Oke, ini kayaknya udah banyak banget nih yang kita obrolin dari tadi ya. Iya. Mulai dari Indi kenapa masuk SMK, milih jurusan akuntansi bahkan sampai di SMK 12. Kemudian terkait program reguler plus. Kemudian ada lagi terkait Indi dalam menjalani job music tadi ya. Iya. Sampai ke pilihannya Indi terkait mau ke pekerjaan tadi ya. Oke, Indi. Kalau menurut Indi bagaimana? Apakah ada pesan-kesan yang perlu disampaikan? Kalau buat kesannya sih seru banget loh PKL di CSC Nah, itu. seru banget nih. Apalagi ini padahal belum PKL terpadu nih teman-teman. Iya. Regulernya sih seru banget nih dari Indi. Terus kalau buat pesannya buat teman-teman yang di luar sana ngerasa salah jurusan, itu kayak gak usah dipikirin deh, kayak apa ya, manfaatin aja waktu kalian yang di jurusan sekarang. Walaupun salah jurusan tuh kayak siapa tahu branding kalian itu malah ketemunya di situ gitu loh. Kayak kenapa nggak harus dicoba dulu walaupun karena rasanya udah nyemplung ya, iya. udah basah, udah terlalu basah, nggak usah naik lagi, udah basah ya sekalian basah ya kan. Iya, mau 3 tahun mikir salah jurusan juga buat apa gitu malah kan. rugi waktu ya. Rugi banget 3 tahun cuman buat pengalaman gitu kan. Oke. Itu dia teman-teman pesan dari Indi. Kalau Indi harapannya ada nggak buat entah buat teman-teman di luar sana ataupun buat CSC atau buat diri Indi sendiri? Kalau buat diri saya ya semoga dalam waktu sebelum bekerja ini saya udah apa ya, dapat pengalaman yang cukup lah ya, sama cukup. Indi bisa lebih percaya diri tadi ya. Karena tadi kan Indi masih merasa kurang ya dengan dirinya. Oke. Kalau buat CSC sukses terus, apa ya? Sukses terus. Oke ya, terima kasih buat Indi. Iya. Ya tadi saya tunggu ya Indi ya. Tadi Indi bilang mau di CSC katanya. Saya tunggu ya. Ya maksimal tahun depan lah ya. Kita lihat saja. Oke, mungkin cukup itu saja obrolan kita hari ini bersama Indi yang ya terkait muse dan lain sebagainya. Indi. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja obrolan kita hari ini, Indi ya. Terima kasih Indi untuk udah menyempatkan waktunya. Terima kasih banget saya dan tim kreatif ini. Karena ya dengan Indi datang ke sini kita bisa sharing informasi lah ya. Kemudian terkait insight-nya Indi mau ke depan seperti apa juga. Oke, terima kasih banyak Indi sudah meluangkan waktunya di tengah waktu liburannya ini kita culik si Indi dari itu. Gak apa-apa. Oke, mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Cipta Sarana Cendekia dan ikuti semua kegiatan kita di seluruh akun sosial media dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Saya Ifran Hamzah dan saya Indi Mareta Retama. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.